Apa itu Hari Santri? Apa latar belakang dan sejarah Hari Santri? Atau ente pada belum tahu nih, apa itu santri? Saya Muhammad Zafran Zulkarnain, selamat menyaksikan. Hari Santri Nasional tahun ini bertema di Hari Santri Nasional 2022. Kami dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Hari Santri yang ke-7. Dan Hari Santri Nasional 2022. Akhir-akhir ini stigma masyarakat menganggap santri adalah seorang yang hanya bisa mengaji, kaku, gaptek, konservatif, atau bahkan kolot. Namun apakah benar realitanya seperti itu? Bisa iya, bisa juga enggak. Namun, mari kita pahami dulu apa arti kata santri. Dilansir dari Wikipedia, menurut bahasa, istilah santri berasal dari bahasa Sangsakerta, sastri, memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra, yang berarti agama, kitab suci, dan pengetahuan. Namun, santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan di pesantren. Nah, santri ini biasanya menetap di tempat tersebut sampai pendidikannya usai. Biasanya, santri setelah menyelesaikan masa belajarnya di pesantren, mereka akan mengabdi ke pesantren dengan menjadi pengurus. Nah, ketua pondok dari pesantren itu akan memberikan tunjangan setiap bulannya kepada pengabdian pesantren. Itu adalah sekilas info dari Wikipedia tentang santri. Sekarang kita cek. Siapa santri yang telah menjadi tokoh besar di Indonesia? Untuk pertama kali dalam hidup saya kenal Indonesia ya di pesantren. Yang pertama ada Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi terkenal lewat bukunya yang berjudul Negeri 5 Menara yang sekarang telah difilmkan. Nah, buku ini juga berhasil meraih Social Impact Award dalam Education UK Alumni Awards 2016. Lulus dari Gontor, Ahmad Fuadi melanjutkan pendidikannya di Royal Holloway, University of London, Inggris dengan beasiswa Chevening. Saat ini juga dia telah mendirikan komunitas menara yang menyediakan akses pendidikan bagi komunitas yang kurang mampu. Kemudian ada tokoh besar juga, tak lupa dari kalangan santri. Beliau bernama Abdul Rahman Wahid. Prepared to live with him, trust him, or are you still going to sack him once he... Beliau adalah seorang presiden keempat di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1940. Nah, beliau ini juga yang pertama kali mencetuskan sebuah ide yang bernama pluralisme. Ia dipilih MPR pada hasil pemilu 1999 untuk menggantikan presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie. Abdurrahman Wahid ini juga nggak cuma disenengin sama masyarakat Indonesia. Beliau sangat dicintai oleh kaum santri, termasuk saya. Nah, yang terakhir ada Jenderal Sudirman nih. Beliau ternyata adalah sosok santri yang berhasil menaklukkan Belanda dengan taktik perang gerilyanya. Nah, ada lagi nih satu tokoh yang penting bagi para santri. Beliau bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sejarah mencatat, pada tanggal 21 Oktober 1945, seluruh ulama dari Jawa dan Madura berkumpul di Bubutan, Surabaya. Mereka bermusyawarah merumuskan satu hal, tentang kembalinya Belanda ke Indonesia membawa sekutu. Hasil dari pertemuan itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan satu fatwa yang monumental, yaitu Resolusi Jihad. Resolusi Jihad diumumkan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang berisi 2 poin utama. Yang pertama, memohon dan mendesak pemerintah untuk menentukan sikap yang nyata terhadap bangsa kolonial. Yang kedua, menyerukan seluruh perjuangan yang bersifat fisabilillah untuk tegaknya NKRI dan agama Islam. Nah, karena itu, tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Untuk memperingati Hari Santri Nasional 2022, Pesantren Tahfidz Darul Quran mengadakan sebuah event besar nih, yang bernama Santri Fair. Nah, di dalam acara Santri Fair ini, ada banyak acara seperti perlombaan, pameran, seminar, dan ada banyak juga gestar-gestar yang kece-kece yang bakal meriahin acara. Untuk ente pada yang masih penasaran, apa itu santri? Atau pengen ngulik-ngulik lebih dalam nih, siapa itu santri sebenarnya? Ente bisa langsung datang ke acara kita. Acaranya di Mall Balai Kota Tangerang
dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 2022. Kembali ke pertanyaan yang pertama. Apakah benar stigma masyarakat tentang santri itu selamanya benar? Bisa iya, bisa juga enggak. Semua itu tergantung pada individual santri masing-masing. Apakah santri tersebut betah dengan stigma yang buruk itu, atau malah santri tersebut ingin membantah semua stigma itu dengan mengamalkan seluruh ilmu yang telah dia dapatkan di pondok pesantren. Pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.